Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik tren investasi milenial. Mas Karenia, ini Anda dengan Bareksa ini salah satu perusahaan yang pertama kali menjual retail online ya. Nah, bagaimana kemajuan milenial ini? Bagaimana tingkah laku mereka memanfaatkan retail online dan saham secara keseluruhan? Nggak kedengaran Mas Karnia? Belum, masih mute. Masih mute, ya. Maaf. Ya, silakan. Terima kasih Bang Primus, ya. Saya share screen sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, sudah. Ya, jadi mengikuti paparan dari Pak Tirta dan Pak Luki tadi, pertama-tama saya kira data di Bareksa selama ini juga menunjukkan hal yang sama. Nanti saya akan share beberapa good news yang memang kita lihat di era new normal ini. Dan saya ingin menambahkan satu variabel Bang Primus, jadi bukan hanya kita melihat adanya pertumbuhan online investment di area retail, tetapi juga kita melihat adanya fenomena baru yang saya kira ini satu hal yang dicita-citakan sejak awal oleh OJK, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya, agar bagaimana pertumbuhan online investment retail ini bukan hanya bisa mendorong pendalaman market, tetapi juga akan menjadi bantalan penting bagi stabilitas pasar keuangan kita ke depan. Nah, data di Bareksa tadi menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Pak Tirta dan Pak Luki. Saya kira ini adalah buah dari langkah-langkah progresif dari OJK, dari Kementerian Keuangan, pemerintah, bagaimana bisa mulai memanfaatkan teknologi keuangan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan kita. Ini ada satu hal yang terus terang buat saya sendiri agak di luar dugaan, karena ternyata di era new normal ini, kita melihat bukan hanya terjadi sebuah pertumbuhan yang signifikan di area retail yang didorong oleh digital platform, tetapi juga seperti yang tadi saya sampaikan memperlihatkan ada sebuah resiliensi. Jadi kalau kita lihat sejak bulan Agustus tahun lalu sampai hari ini, pasar modal kita khususnya di reksadana itu mendapat 3 goncangan gitu ya. Yang pertama adalah kita tahu ada beberapa masalah di pasar modal kita berkaitan dengan fraud. Kemudian goncangan kedua pada saat pandemi diumumkan sebagai wabah nasional di bulan Maret. Dan ketiga adalah kemarin waktu PSBB kedua di Jakarta. Nah, kita melihat bahwa di 3 goncangan itu sebetulnya pasar modal kita cukup terguncang, indeks turun gitu ya. Dan tetapi ternyata kalau saya lihat data di Bareksa, semua matriks memperlihatkan angka yang terus naik gitu. Nah, kalau kita lihat di Bareksa sendiri, sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober, itu AUM atau Asset Under Management yang ada di Bareksa itu tumbuh hampir 100%. Kemudian dari jumlah investornya itu naik 61%. Despite of terjadi guncangan-guncangan yang masih menurunkan kinerja dari pasar modal kita. Nah, ini saya kira satu fenomena yang sangat penting dan saya kira mudah-mudahan nanti bisa ada dorongan lebih lanjut dari Pak Luki, Pak Tirta, dan pemerintah agar potensi yang saya kira sangat penting bagi perekonomian kita ke depan ini bisa terus kita tumbuh kembangkan. Tadi juga menambahkan Pak Luki, saya kira betul sama seperti di Bareksa, Pak Luki. Jadi kita melihat bahwa di era COVID ini bukan hanya reksadana, tetapi SBN retail juga tumbuh dengan sangat baik. Dan bahkan juga tadi kalau kita lihat growth-nya gitu, ternyata growth dari digital platform atau fintech company seperti Bareksa dan juga teman-teman yang lain, kelihatannya growth-nya bisa lebih tinggi dari growth industri. Nah, mudah-mudahan ini juga gejala positif yang bisa terus kita dorong ke depan. Nah, yang terakhir, ini adalah data yang menarik juga bahwa kalau kita telaah lebih lanjut dari demografi investor di Bareksa, lalu kita bandingkan dengan perbankan, rupanya ada sebuah complementary picture yang saya kira akan sangat positif, memperlihatkan bahwa sebetulnya fintech bisa menjadi kekuatan pelengkap dari perbankan. Kalau kita lihat di sisi umur,
di perbankan, nasabah ini hanya di reksadana ya, nasabah reksadana di perbankan yang berusia 41 tahun ke bawah itu sekitar 32%. Tapi kalau kita lihat di Bareksa, yang di bawah 41 tahun itu 85%. Nah, juga yang menarik adalah dari jangkauan, karena saya kira salah satu masalah kita juga adalah kita perlu mendistribusikan jangkauan dari pasar modal kita secara lebih merata ke berbagai daerah. Di bank, nasabah bank reksadana yang ada di luar Jakarta 64%, tetapi di Bareksa yang di luar Jakarta lebih besar, 73%. Dan kemarin kalau dalam SBN, alhamdulillah Bareksa sudah bisa membantu distribusi SBN ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira demikian Bang Primus, saya kira ini landscape yang saya kira sangat membesarkan hati, dan sekali lagi terima kasih banyak. Saya kira ini buah dari dorongan-dorongan pemerintah mengenai bagaimana pemanfaatan financial technology kita untuk melakukan pendalaman market kita ke depan. Terima kasih, Bang. Penjualan lewat aplikasi online sejak kapan tuh? Lewat smartphone oleh Bareksa? Ya, kebetulan Bareksa adalah sebuah selling agent yang mendapatkan lisensi pertama dari OJK, Bang Primus, itu di tahun 2016. Dan itu saya kira milestone bagaimana OJK memiliki visi ke depan untuk memanfaatkan financial technology. Dan kemudian tadi disampaikan Pak Luki, Bareksa bersama Investri waktu itu mendapatkan tugas bersama 8 bank untuk ikut pilot project dari Pak Luki sebagai arsitek utama dari program ini, untuk juga memanfaatkan digital platform untuk terus memasyarakatkan SBN kita ke masyarakat luas, Pak. Ya, Pak Tirta, kalau kita lihat bahwa ini platform digital ini sudah digunakan umum di pasar modal, khususnya oleh kaum milenial ya. Tadi nasabah Bareksa itu 85% usia di bawah 41 tahun ya, itu luar biasa. Tapi pada saat yang sama, semua pihak yang menjual investasi bodong itu umumnya mereka mendapatkan nasabah juga, jadi masih banyak orang yang ke sana. Bagaimana OJK dengan literasinya, dengan edukasinya menggiring mereka, loh ini loh pasar modal kita udah bagus, sudah banyak kemudahan aksesnya untuk mendapatkan saham yang bagus maupun membeli SBN retail. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Betul sekali, ini memang anak muda memang perlu kita tingkatkan lagi literasinya. Pertama, mereka harus paham soal compound interest, konsep bunga majemuk, bunga berbunga, maupun kalau itu imbal hasil yang diinvestasikan nanti akan mendapatkan hasil lagi. Jadi mereka harus invest dari sekarang, nggak bisa investasi nanti-nanti itu hasilnya akan kecil. Kalau invest sekarang, dalam jangka panjang hasilnya akan besar. Yang kedua, bahwa sekarang ini, meskipun tadi tingkat literasi untuk produk-produk pasar modal masih rendah ya, penetrasinya sekarang ini sudah banyak yang namanya galeri investasi. Sudah lebih dari 400 tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Itu lebih dari 400. Jadi mahasiswa atau generasi milenial itu bisa langsung belajar, langsung praktek, bisa trading online, bisa belajar apa itu bedanya saham dengan obligasi, SBN, dengan Sun Retail dan sebagainya, dia mesti paham. Dan itu kami juga bersinergi, bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia yang dia juga mendorong komunitas pasar modal. Komunitas pasar modal ini juga sudah ada lebih dari 400 komunitas di seluruh Indonesia. Mereka mengadakan sekolah-sekolah pasar modal, ini luar biasa. Dan saya beberapa kali kalau kunjungan ke daerah-daerah, saya datang ke sana, selalu ada aja yang sedang belajar atau mengikuti sekolah pasar modal itu dari golongan milenial. Ini luar biasa. Yang kedua, memang dia harus paham bahwa konsep high risk high return. Jadi kalau return yang tinggi ini secara teori risikonya juga tinggi. Yang ini harus hati-hati. Nah,
yang selanjutnya terkait sama investasi bodong, ini luar biasa. OJK ini ada slide-nya juga, bahwa kami itu sudah menutup investasi bodong itu sudah ribuan, khususnya kalau yang fintech ilegal itu sudah ribuan. Investasi itu sudah lebih dari 800 investasi ilegal yang ditutup. Kalau boleh slide-nya bisa di-share Pak Cecep ini untuk pemirsa. Jadi sampai dengan September yang lalu, ini 824 entitas itu sudah ditutup. Ini investasi ilegal, investasi bodong. Nah ini juga karena banyak yang masyarakat, termasuk milenial, tidak paham dengan konsep high risk, high return itu. Jadi kemudian juga kalau yang fintech ilegal ini korbannya bukan hanya milenial, tapi dari spektrum yang luas dari berbagai kelompok umur itu banyak sekali. Dan OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi, ini yang menutup ini Satgas Waspada Investasi, sudah 2.800 lebih fintech ilegal yang ditutup. Tapi masih muncul terus gitu ya, dan pengaduan kepada OJK masih banyak. Gadai ilegal sudah lebih dari 140 gadai yang kami tutup. Nah ini makanya masyarakat termasuk milenial harus paham, kalau mau investasi harus pastikan 2L saja ini, legal dan logis ini. Nah, mau mengecek legalitas bagaimana? Silakan cek ke OJK. Tapi milenial ini sekarang jarang mau menelpon gitu. Teleponnya 157 di kontak OJK ini. Kalau ada tawaran investasi, kadang-kadang iklan itu masuk TV segala, seolah-olah di-endorse oleh OJK, padahal belum tentu. Nah ini cek aja ke OJK, kontaknya kalau telepon 157, kalau WA 081 157 157 157. Ini yang paling mudah. Jadi silakan cek apakah ini lembaga ini legal atau ilegal, sudah terdaftar atau belum, itu ya. Jadi kalau sudah di-invite ini bisa dicoba dengan berbagai lembaga ini. Jadi ini yang berikutnya adalah ini sekaligus nyambung untuk yang Pak Luki ini ke depannya. Milenial ini kan senang mengikuti influencer, salah satu karakteristiknya. Jadi mereka itu senang mengikuti influencer sehingga mungkin kalau untuk campaign-campaign ini juga diperlukan influencer, termasuk nanti untuk memasarkan ORI ke depan bagaimana gitu supaya ada semacam budaya. Aduh, kalau nggak punya ORI mestinya malu deh kalau milenial belum punya ORI, belum milenial modern misalnya itu ya, yang seperti itu. Nah ini perlu ada semacam campaign di media sosial dengan influencer yang sangat kuat sehingga arahnya tidak yang melakukan campaign ini investasi bodong, itu yang bahaya. Karena memang kemasannya sangat menarik. Jadi ada beberapa hal seperti itu Pak Primus. Terima kasih, Satu Pak lagi yang ingin saya sampaikan, kalau masih ada waktu, milenial ini kadang-kadang belum paham juga dengan siklus kehidupan atau yang dikaitkan dengan siklus pendapatan. Bahwa masih muda kita ketika bersekolah, belum berpendapatan, masih ini kemudian kerja, usia kerja pendapatan banyak. Lah ini yang mereka lupa, spending, lupa kalau pada saatnya orang itu akan pensiun, berhenti bekerja. Tapi kebutuhan biayanya masih sama. Nah kalau dia tidak invest dari sekarang, ini yang nanti pada masa tuanya tidak siap. Ini yang juga kita harus komunikasikan terus secara masif agar mereka sadar, mereka invest dari sekarang. Dan kalau nggak punya ORI, mestinya malu tuh milenial sekarang nggak punya ORI. Itu Pak Primus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, kita masih punya satu sesi lagi, jangan kemana-mana, kami segera kembali.